Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Sultan Hamid ingin mempresentasikan tentang risiko bisnis untuk mata kuliah kewirausahaan. Langsung saja membahas ke pembahasan risiko dan kewirausahaan. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Jadi ketidakpastian atau kemungkinan terjadi sesuatu yang apabila terjadi mengakibatkan kerugian. Dalam manajemen risiko merupakan suatu cara atau metode atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana risiko itu terjadi dan mengolah risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian. Manusia atau wirausahawan dalam kehidupannya sering dihadapkan pada peristiwa yang tidak terduga akan terjadi, baik yang dapat menimbulkan kerugian maupun yang menguntungkan. Umumnya mereka ingin mengelak dari kejadian yang tidak menguntungkan dengan alasan selalu ingin mendapatkan yang baik saja atau yang lebih menguntungkannya bagi dirinya. Namun ketika mereka mengelak dari suatu hal, mereka juga akan menghadapi konsekuensi tertentu secara umum. Inilah yang dimaksudkan dengan risiko. Dalam setiap usaha dagang pasti akan mengalami yang namanya risiko. Oleh karena itu, maka perlu diadakan atau direncanakan strategi dalam memanage risiko. Selanjutnya, tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko. Tahap pertama yaitu perencanaan. Perencanaan manajemen risiko bisa dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Selanjutnya, pelaksanaan. Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko kemudian diteruskan dengan manajemen atau pengelolaan risiko yang merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko. Maka dari itu, adanya identifikasi, evaluasi, serta pengelolaan yang baik untuk meminimalisir terjadinya risiko bisnis yang sangat besar. Terakhir yaitu pengendalian. Tahap berikut ini dari proses manajemen risiko adalah pengendalian yang meliputi evaluasi, cara periodik atau pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik atau feedback. Format pelaporan manajemen risiko bervariasi dari berwirausaha atau perusahaan ke perusahaan lainnya dan dari suatu kegiatan atau kegiatan yang lainnya. Selanjutnya, tipe risiko. Menurut Mahmud Hanafi, mengklarifikasikan risiko menjadi dua, yaitu risiko murni adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungannya tidak ada. Contoh kecelakaan, kebakaran, dan kebanjiran, serta lain sebagainya. Kemudian risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Contoh usaha bisnis, membeli saham, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, mengelola risiko. Mengelola risiko di sini ada 3 tahap, yaitu penghindaran. Cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah menghindari. Tapi cara semacam ini barangkali tidak optimal. Sebagai contoh, jika kita ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar dan menghadapi risiko tersebut. Kemudian kita akan mengelola risiko tersebut. Kemudian tahap ditahan. Dalam beberapa situasi akan lebih baik jika perusahaan menghadapi sendiri risiko tersebut. Jika risiko tersebut benar-benar terjadi, maka perusahaan harus menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut. Kemudian, transfer risiko. Alternatif lain dari manajemen risiko adalah memindahkan risiko ke pihak lain atau mentransfer risiko ke pihak lain. Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa mendiversifikasikan risiko lebih baik lagi. Selanjutnya, manajemen perusahaan dan manajemen risiko. Dengan diharapkannya manajemen risiko ini di suatu perusahaan, Irham Fahmi mengatakan bahwa terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran dalam berbagai keputusan. Selanjutnya, mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian finansial. Kemungkinan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum
umum. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka perusahaan telah membangun arah dan mekanisme cara sustainable. Selanjutnya kesimpulan dari presentasi saya di sini yaitu kunci sukses sebuah organisasi atau perusahaan adalah adanya manajemen yang berkualitas pada semua tingkatan. Manajemen bisa didukung dan juga bisa dibatasi oleh organisasi yang mengelilingi dan mengawasi mereka. Sebagai pengambil keputusan di tingkat transaksi, mereka akan melaksanakan pekerjaan mereka dengan semakin baik apabila didukung oleh budaya organisasi atau perusahaan, sistem dan struktur dan lain-lain yang juga harus baik. Keberhasilan dalam mengkomunikasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko dalam sebuah organisasi atau perusahaan tidak terletak pada tekniknya saja, tetapi juga tergantung pada manusia pengambil dan pengelola risiko tersebut. Banyak pegawai atau eh, karakter, sikap yang lainnya dalam keterampilan yang berbeda dalam organisasi atau perusahaan menuntut adanya budaya organisasi di mana setiap orang harus menjadi manajer risiko karena setiap pegawai bertanggung jawab atas kegiatan dan hasil kerjanya. Dengan adanya manajemen risiko di suatu perusahaan, diharapkan perusahaan dapat mengelola risiko-risiko yang baik yang mungkin timbul dengan cepat dan penanganan yang tepat sehingga visi dan misi dan tujuan perusahaan atau organisasi bisa tercapai dengan baik. Mungkin itu presentasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.